Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat soto ayam yang enak banget, segar, bikin nagih, dan bikinnya juga sangat mudah. Buat kalian yang mau buat ide jualan soto ayam, kalian wajib coba resep ini ya, karena rasanya yang bener-bener enak banget. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk langsung saja kita masak sama-sama. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan ceker ayam. Untuk beratnya ini kurang lebih 250 gram. Ini nanti mau aku rebus untuk kaldunya biar soto ayamnya nanti rasanya itu lebih gurih dan segar. Dan 250 gram dada ayam. Ini nanti aku mau rebus utuh seperti ini ya. Kemudian ini semua ayamnya kita rebus dulu. Kita didihkan air. Kita rebus ayamnya untuk mengeluarkan lemak, obat-obatan dan kotorannya. Ini kita rebus sebentar saja. Kalau udah keluar lemak atau kotorannya seperti ini langsung saja kita matikan apinya. Kemudian kita tiriskan dan kita cuci bersih. Kemudian kita panaskan air lagi sebanyak 1600 ml. Ini kita tutup. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih dulu. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bikin bumbunya dulu. Siapkan chopper atau bisa juga diulek. Masukkan 10 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 ruas jari jahe, 2 jempol kunyit, 4 butir kemiri. Karena ini aku bikin soto khas Jawa Timuran, biar rasanya lebih segar dan enak, kita kasih temu kunci. Untuk panjangnya ini kurang lebih 2 cm, 1 ruas jari kencur. Untuk temu kunci dan kencur ini adalah salah satu rahasia biar soto kita nanti benar-benar lebih enak dan segar. Jadi untuk kunci dan kencurnya jangan di skip ya. Dan sedikit biji pala. Karena biji pala ini keras, ini mau aku serut dulu pakai serutan keju seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk dihaluskannya. Dan untuk bumbu-bumbu yang lainnya, ini nanti aku pakai bumbu bubuk. Kita kasih sedikit air biar lebih mudah untuk dihaluskannya. Lalu ini kita chopper sampai benar-benar halus. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Kemudian panaskan pan. Kita masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Karena untuk mencopernya tadi kita menggunakan air. Ini kita masak dulu sampai airnya benar-benar menyusut. Kalau airnya udah menyusut, kita kasih minyak goreng secukupnya. Ini kita masak dengan api sedang sampai benar-benar harum dan tanak, biar nanti sotonya itu lebih enak dan tidak ada aroma langu dari perbumbuannya. Kalau udah benar-benar tanak dan harum seperti ini, kita tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Ini kita masak sebentar saja. Kalau semuanya udah tercampur merata, ini bisa kita matikan apinya. Dan ini airnya udah mendidih. Kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi. Biar nanti bumbunya lebih meresap, kita masukkan sekalian bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kemudian kita masukkan bumbu aromatiknya. Ada 6 lembar daun jeruk, 1 jempol lengkuas yang sudah dimemarkan, 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Biar nanti ayamnya tidak anyep, kita masukkan sekalian garamnya sebanyak 1 sendok makan. Ini kita aduk dulu. Kita tutup ya. Ini kita masak sampai ayamnya benar-benar empuk dan matang. Sambil menunggu ayamnya empuk, kita siapkan 1 batang daun bawang ukuran besar, atau kalau kecil kalian bisa pakai 2. Ini kita potong-potong kecil seperti ini. 1 batang daun seledri ukuran besar, ini kita potong-potong. Untuk daun bawang dan daun seledri ini jangan di skip ya, karena ini nanti juga salah satu rahasia biar nanti soto ayam kita itu lebih enak, gurih dan segar. Ini kita campur dengan daun bawangnya.
Kemudian 1 batang daun seledri, ini kita potong tipis-tipis atau kecil-kecil. Nanti yang kita buat untuk taburannya. Jadi ini kita sisihkan. 1 buah tomat ukuran sedang, ini kita belah menjadi 4. Lalu ini kita sisihkan dulu. Kita bikin sambalnya dulu. Didihkan air, masukkan 11 buah cabai rawit, 1 siung bawang putih, ini kita belah dulu. Lalu ini kita masak sampai benar-benar layu. Kalau cabainya udah layu seperti ini bisa kita angkat. Siapkan cobek. Ini cabainya kita ulek sampai benar-benar halus. Di sini aku tidak menggunakan garam sama sekali ya. Setelah beberapa saat ayamnya direbus, ini ayamnya udah kelihatan empuk dan matang. Lalu kita masukkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1 sendok teh gula pasir, kita campur. Oh iya, untuk ayam yang bagian dadanya ini mau aku goreng dulu ya. Dan ini nanti mau aku goreng untuk suirannya. Kalau kalian nggak mau digoreng dulu juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan tomatnya. Kita masak sebentar sampai tomatnya setengah layu. Kalau tomatnya udah setengah layu, kemudian kita masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk aromanya ini beneran enak banget, benar-benar menggoda. Ini kita masak sebentar saja sampai kuahnya benar-benar mendidih. Kalau kuahnya udah benar-benar mendidih seperti ini berarti udah matang. Ini bisa kita matikan apinya. Kemudian panaskan minyak goreng. Kita goreng ayamnya sebentar saja sampai bagian luarnya kelihatan agak kecoklatan. Kalau udah agak kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Dan setelah ayamnya dingin, ini bisa kita suwir-suwir menggunakan tangan seperti ini. Untuk besar kecil suiran ayamnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini udah selesai kita suwir-suwir. Ini kita sisihkan dulu. Dan ini semuanya udah siap. Untuk pelengkapnya di sini ada bihun yang sudah direbus, kecambah. Ini aku pakai kecambah mentah. Kalau kalian mau direbus silakan. Di sini aku juga ada telur yang sudah direbus, jeruk nipis, bawang goreng, ayam yang sudah disuir-suir, dan sambal. Langsung saja kita ke cara penyajiannya. Siapkan mangkuk, kita kasih nasi secukupnya. Lalu di atasnya kita kasih mie soun, kecambah, ayam suwir, daun seledri. Kita kasih kuahnya dulu. Kita kasih telur rebus, jeruk nipis. Kita kasih taburan bawang goreng biar lebih sedap. Buat yang suka sambal bisa dikasih sambal. Dan ini dia soto ayam khas Jawa Timurannya udah siap disajikan. Soal rasa ini beneran super enak banget, segar, gurih, dijamin semuanya pasti suka. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat sayur garang asem tanpa santan yang enak banget, sedap, segar, dan tentunya ini lebih sehat. Dan ini bikinnya sangat mudah, cukup dipotong-potong aja udah jadi sayur garang asem yang bikin nagih. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan ayam. Untuk beratnya ini 500 gram. Ini aku potong agak kecil-kecil ya. Untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini aku pakai ayam bagian tepung, paha, dan sayap.
Untuk ayamnya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian didihkan air. Sebelum ayamnya dimasak, ini aku mau rebus dulu sebentar untuk mengeluarkan lemak, kotoran ataupun obat-obatannya. Jadi biar lebih sehat, kita kasih garam setengah sendok teh biar nanti ayamnya itu tidak anyep. Kita rebus sampai mengeluarkan lemak atau kotorannya. Kalau udah mengeluarkan lemak atau kotorannya seperti ini bisa kita matikan apinya. Lalu kita angkat, kemudian kita cuci bersih dulu. Selanjutnya kita bikin perbumbuannya. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih. Ini kita potong tipis-tipis. Untuk semua perbumbuannya ini nanti akan kita potong-potong semua ya. Tidak ada bumbu halusnya sama sekali. Lalu ada 7 siung bawang merah. Ini kita potong tipis-tipis juga. Selanjutnya ada 6 buah cabai merah keriting. Ini kita potong serong memanjang seperti ini. Dan 5 buah cabai hijau keriting. Kita potong sama. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan potongan cabai rawit. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 3 buah tomat hijau ukuran kecil. Kita potong-potong. Kalau ada belimbing wuluh bisa diganti dengan belimbing wuluh ya. 2 buah tomat merah ukuran kecil. Kita potong sama seperti tomat hijaunya tadi. Selanjutnya ada 1 batang serai. Ini kita memarkan dulu. 1 ruas jari jahe. Ini kita memarkan juga. Dan 1 jempol lengkuas kita memarkan. Selanjutnya kita panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai agak layu. Setelah agak layu, kita masukkan cabai merah dan cabai hijaunya. Lalu masukkan juga 1 batang serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, jahe, dan 2 lembar daun salam. Ini kita masak sebentar sampai semuanya layu. Oh iya, ini aku juga mau kasih cabai rawit utuh biar yang suka pedas nanti makannya itu lebih enak. Nah, ini semua bumbunya udah layu. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi. Kita kasih air sebanyak 400 ml. Lalu kita masukkan semua tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Biar nanti bumbunya lebih meresap, kita masukkan sekalian seasoningnya. Ada 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini semuanya udah tercampur merata. Biar nanti rasanya itu lebih sedap, ini mau aku rebus di atas daun pisang. Kita pindah ke pan lainnya. Kemudian siapkan pan. Ini di atasnya kita alasi dulu dengan daun pisang. Kita tuang semua sayur garang asamnya. Tapi untuk cara masak seperti ini opsional ya. Sebenarnya cukup dimasak seperti tadi aja udah enak banget. Karena aku mau sayur garang asamnya itu lebih sedap, aku pakai metode masaknya seperti ini. Jadi kesannya seperti dikukus pakai daun pisang, tapi ini versi direbus. Lalu di atasnya ini kita tutup dengan daun pisang. Lalu ini kita tutup. Kemudian ini kita masak sampai ayamnya matang dan empuk. Ini aku masak kurang lebih 10-15 menit dengan api sedang. Setelah kurang lebih 10-15 menitan dimasak, ini kita coba buka. Untuk aromanya ini beneran enak banget. Aromanya benar-benar sedap. Ini ayamnya udah kelihatan menyusut, berarti ini ayamnya udah matang.
Ini bisa kita matikan apinya. Kita pindah ke piring saji. Dari aroma dan rasanya ini beneran enak banget. Gurih, segar, ada sedikit rasa pedas dan manisnya. Ini perpaduan rasa yang benar-benar enak banget. Menurut aku rasanya benar-benar pas. Apalagi masaknya tadi dialasi pakai daun pisang. Jadi menambah aroma dan rasanya lebih enak lagi. Dan ini dia sayur garang asam ayamnya udah siap disajikan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua ya. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat sayur sop ayam yang enak, gurih, segar, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dijamin semuanya pasti pada suka. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan ayam sebanyak 500 gram. Ini aku pakai bagian tepung, paha, dan sayap. Dan ini ayamnya aku potong-potong agak kecil seperti ini. Untuk bagian ayam dan besar kecil potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan sebelum ayamnya dimasak, ini aku mau rebus dulu sebentar. Didihkan air, kita rebus ayamnya sebentar saja untuk mengeluarkan lemak dan obat-obatannya. Jadi biar lebih sehat ya. Kalau udah keluar kotorannya seperti ini, langsung saja kita matikan apinya. Kemudian ini ayamnya kita tiriskan, lalu kita cuci bersih. Kemudian kita siapkan bahan selanjutnya. Di sini aku ada 2 buah wortel ukuran kecil. Ini aku potongnya pakai potongan pisau acar biar nanti tampilannya itu lebih cantik. Dan ini aku potongnya agak tebal-tebal ya. Dan untuk bahan selanjutnya di sini ada 1 buah kentang. Untuk beratnya kurang lebih 300 gram. Kita belah menjadi 3 dulu. Kemudian kita potong-potong dadu seperti ini. Dan ini hasilnya yang sudah dipotong-potong. Untuk tebal wortelnya seperti ini. Biar nanti pas dimasak bareng kentang, tingkat kematangannya itu bisa sama. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya ada 1 batang daun bawang. Kita potong-potong agak besar. Dan 1 batang daun seledri. Kita potong-potong. Biar nanti sop ayamnya itu lebih enak dan gurih, kita kasih setengah buah bawang bombay ukuran kecil. Ini aku potongnya agak besar-besar. 1 buah tomat ukuran sedang. Kita belah, kita potong memanjang seperti ini. Dan setengah jempol jahe. Ini cukup kita geprek saja ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita bikin bumbu halusnya. Siapkan cobek, masukkan 5 siung bawang putih, sedikit biji pala. Biar lebih mudah untuk menghaluskannya, kita kasih 3/4 sendok makan garam. Lalu ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, ini bumbu dan bahan-bahan lainnya udah siap. Kemudian panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Lalu kita tumis bawang bombay dulu sebentar saja. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita masukkan jahe yang sudah digeprek tadi. Ini kita masak sampai benar-benar harum dan layu. Kalau udah benar-benar harum dan layu, kita masukkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Ini kita masak sebentar saja. Dan ini bumbunya udah layu dan harum. Kemudian masukkan 1 liter air. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kita tutup dulu biar lebih cepat mendidihnya. Nah, ini udah mendidih. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kemudian kita masukkan sekalian wortel dan kentangnya. Ini kita masak sampai empuk dan matang.
Biar lebih cepat matang, ini kita tutup. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kita coba buka. Ini ayamnya udah kelihatan menyusut, berarti ini udah matang. Kita coba kentang dan wortelnya. Ini juga udah empuk ya. Kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita kasih 1/4 suru teh kaldu bubuk rasa ayam. Ini kita masak sebentar saja sampai tomatnya agak layu. Kalau tomatnya udah agak layu, kita masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Ini kita masak sebentar saja. Untuk aromanya ini beneran enak banget. Dan ini udah matang, langsung saja kita matikan apinya. Kemudian kita pindah ke piring saji. Ini sup ayamnya beneran enak banget, segar, gurih. Apalagi makannya ditambahin pakai sambal kecap ataupun sambal tomat. Jadi makan kita itu lebih nikmat lagi. Biar lebih sedap, kita kasih tambahan taburan bawang goreng. Dan ini dia sup ayamnya udah siap disajikan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba.